Halo semua. Alkitab bercerita tentang Abraham dan ayahnya yang bernama Terah dari Kejadian 11 sampai 25. Tetapi, Alkitab tidak pernah memberikan informasi bahwa Terah adalah penyembah berhala dan Abraham dilemparkan ke dalam api. Sedangkan, Al-Quran Surah 6 ayat 74, 19 ayat 42 sampai 49, 21 ayat 52 sampai 71, 26 ayat 70 sampai 95, 29 ayat 16 sampai 24, 37 ayat 83 sampai 98, 43 ayat 26, dan 60 ayat 4 sampai 5 memerintahkan umat muslim untuk menghafalkannya di dalam bahasa Arab. Nah, dari mana sebenarnya informasi bahwa ayah Abraham adalah penyembah berhala dan Abraham dilemparkan ke dalam api? Itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jika kita bertanya kepada umat muslim, dari mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi bahwa ayahnya Abraham adalah penyembah berhala dan Abraham dilemparkan ke dalam api, padahal Alkitab tidak memberikan informasi itu? Tentunya, teman-teman yang muslim akan langsung berkata dari Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi, benarkah demikian? Kenyataannya, kisah ayah Abraham adalah seorang penyembah berhala dan Abraham dilemparkan ke dalam api pertama kali muncul di dalam Midras, tepatnya di dalam Genesis Rabah 38.13. Apa itu Midras? Midras adalah tafsiran para rabi Yahudi tentang sesuatu yang hanya disebutkan sepintas di dalam Alkitab. Artinya, Midras adalah dongeng fantasi yang dikarang oleh rabi Yahudi untuk mengajarkan moral dan mengisi kekosongan cerita yang ada di dalam Alkitab. Bisa dikatakan, Midras adalah judul kumpulan dongeng seperti Sang Kuryang, Lutung Kasarung, dan Malin Kundang yang dikarang oleh para rabi Yahudi. Orang Yahudi Rabinik menggunakan Midras untuk mengajar dan dikutip di dalam Talmud. Tetapi, orang Yahudi tahu bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Midras adalah dongeng, bukan untuk diterima secara harafiah dan bukan sejarah yang benar-benar terjadi. Genesis Rabah adalah judul kumpulan Midras yang merupakan tafsiran tentang kitab Kejadian yang ditulis sekitar tahun 300 sampai 500 Masehi. Genesis Rabah 38.13 dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hiyah bar Abba. Sebelum kita membaca isi Genesis Rabah 38.13, saya ingin memberitahukan siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya berdasarkan Alkitab, supaya teman-teman bisa paham. Yang pertama adalah Terah. Kejadian 11 ayat 27 memberikan informasi bahwa Terah mempunyai 3 putra, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai putra yang bernama Lot. Kejadian 11 ayat 28 terjemahan LAI memberitahukan bahwa ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Tetapi, terjemahan bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Yahudi menyatakan bahwa Haran meninggal di hadapan ayahnya. Kejadian 11 ayat 28 ini menimbulkan pertanyaan di kalangan orang Yahudi. Kenapa Haran meninggal di hadapan ayahnya? Pertanyaan itulah yang dijawab oleh Rabi Hiyah bar Abba di dalam Genesis Rabah 38.13. Di dalam Genesis Rabah 38.13, ada juga seseorang yang bernama Nimrod. Kejadian 10 ayat 8 memberitahukan bahwa Nimrod adalah keturunan Nuh dari Ham yang menjadi orang pertama yang berkuasa di bumi. Nah, isi Genesis Rabah 38.13 adalah sebagai berikut. Kejadian 11 ayat 28 berkata, dan Haran meninggal di hadapan Terah ayahnya. Rabi Hiyah berkata, Terah adalah seorang produsen berhala. Pada suatu ketika, dia pergi ke suatu tempat dan meninggalkan Abraham di tokonya untuk berjualan. Seorang lelaki datang dan ingin membeli satu. Abraham bertanya kepada orang itu, Anda berusia berapa? Dia berkata, 50 tahun. Abraham berkata, wow, seorang lelaki yang berusia 50 tahun mau menyembah barang yang berusia 1 hari. Pada saat yang lain, seorang perempuan datang dengan piring yang penuh tepung dan berkata, ambillah ini dan persembahkan kepada mereka.
Kemudian, Abraham mengambil sebuah tongkat dan menghancurkan berhala-berhala itu, lalu menaruh tongkat itu di tangan berhala yang paling besar. Ketika ayahnya kembali, dia bertanya, "Apa yang telah kau lakukan terhadap mereka?" Abraham berkata, "Aku tidak bisa menutupinya darimu. Seorang wanita datang dengan sepiring penuh makanan yang baik, lalu meminta aku untuk mempersembahkannya kepada mereka. Berhala yang satu berkata, 'Aku harus makan duluan.' Sementara berhala yang lain juga berkata, 'Aku harus makan duluan.' Kemudian, yang paling besar berdiri, mengambil tongkat, dan menghancurkan mereka." Terah berkata, "Kenapa kamu mempermainkan aku? Apakah berhala-berhala itu mempunyai pengetahuan?" Abraham berkata, "Bukankah seharusnya telingamu mendengar apa yang mulutmu katakan?" Setelah itu, Terah menangkap Abraham dan menyerahkannya kepada Nimrod. Nimrod berkata, "Marilah kita menyembah api." Abraham berkata, "Bukankah lebih baik menyembah air yang memadamkan api?" Nimrod berkata, "Marilah kita menyembah air." Abraham berkata, "Bukankah lebih baik menyembah awan yang menghasilkan air?" Nimrod berkata, "Marilah kita menyembah awan." Abraham berkata, "Bukankah lebih baik menyembah angin yang menyebarkan awan?" Nimrod berkata, "Marilah kita menyembah angin." Abraham berkata, "Bukankah lebih baik menyembah manusia yang bisa menentang angin?" Nimrod berkata, "Kamu hanya bermain kata-kata, dan kita tidak akan menyembah apapun kecuali api. Aku akan melemparmu ke dalam api dan membiarkan Tuhan yang kamu puja datang menyelamatkan kamu." Pada saat itu, Haran berdiri dengan bimbang. Dia berpikir, kalau Abraham menang, aku akan berkata bahwa aku di pihak Abraham. Kalau Nimrod yang menang, aku akan berkata bahwa aku di pihak Nimrod. Ketika Abraham diturunkan ke api yang menyala-nyala lalu selamat, Nimrod bertanya kepada Haran, "Kamu percaya pada pihak yang mana?" Haran berkata, "Abraham." Setelah itu, Haran ditangkap lalu dilemparkan ke dalam api. Haran terbakar sampai hangus dan meninggal di hadapan ayahnya. Itulah sebabnya ada tertulis, "Dan Haran meninggal di hadapan Terah ayahnya." Jadi, kisah ayahnya Abraham penyembah berhala dan Abraham dilemparkan ke dalam api adalah cerpen yang dikarang oleh Rabi Yahudi yang bernama Hiyah Bar Aba pada abad keempat. Dongeng karangan Hiyah Bar Aba ini populer dan tersebar secara lisan sampai ke Arab. Di dalam Al-Quran, dongeng karangan Hiyah Bar Aba ini mengalami modifikasi. Kita bisa melihatnya dari variasi yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang sebenarnya dikatakan Ibrahim kepada ayahnya? Saya akan memperlihatkan 3 dari sekian banyak variasi yang ada di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran surah 6 ayat 74, Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Menurut Al-Quran surah 19 ayat 42-49, Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Panjang banget. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutlah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Sedangkan, menurut Al-Quran surah 26 ayat 70, Ibrahim hanya berkata kepada ayahnya sepatah kalimat, "Apakah yang kamu sembah?" Nah, umat muslim bangga karena mereka hafal isi Al-Quran sampai ke titik komanya. Tetapi, kenyataannya, Allah sendiri tidak hafal apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya. Hal itu terlihat dari variasi perkataan Ibrahim kepada ayahnya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang barusan kita baca. Untuk apa umat muslim menghafal apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya di dalam bahasa Arab, sedangkan Allah sendiri lupa apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya? Nah, dari berbagai varian cerpen karangan Hiyah Bar Aba di dalam Al-Quran,
yang paling lengkap adalah Al-Quran Surah 21 ayat 52-71. Jadi, mari kita baca varian kisah ayah Ibrahim penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api yang ada di dalam Al-Quran Surah 21 ayat 52-71. Dalam kurung ingatlah ketika dia, dalam kurung Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia, dalam kurung Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Dia, dalam kurung Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan dalam kurung pemilik langit dan bumi. Dalam kurung dia telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah engkau pergi meninggalkannya. Maka dia, dalam kurung Ibrahim, menghancurkan dalam kurung berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar dalam kurung induknya, agar mereka kembali dalam kurung untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan dalam kurung perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Mereka dalam kurung yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela dalam kurung berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, dalam kurung, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan dalam kurung perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia dalam kurung Ibrahim menjawab, sebenarnya dalam kurung patung besar itu yang melakukannya. Maka, tanyalah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzolimi dalam kurung diri sendiri. Kemudian, mereka menundukkan kepala dalam kurung lalu berkata, engkau dalam kurung Ibrahim pasti tahu bahwa dalam kurung berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia dalam kurung Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak dalam kurung pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami dalam kurung Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan dia dalam kurung Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam. Nah, jadi jika kamu mau tetap percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, itu adalah hak kamu. Tetapi, saya sudah memberikan bukti bahwa kisah ayahnya Abraham penyembah berhala dan Abraham dilempar ke dalam api adalah dongeng yang dikarang oleh Rabi Yahudi pada abad keempat. Dan saya sudah memberikan bukti bahwa Allah sendiri tidak ingat sampai titik komanya tentang apa yang sebenarnya dikatakan Ibrahim kepada ayahnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. شيء